Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Farhana dari Magister PGMI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang akan memaparkan materi tentang prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Nah, materi ini ada pada mata kuliah pengembangan evaluasi pembelajaran dengan dosen pengampu tercinta kami, Ibu Dr. Indah Aminatus Zuhria, MPD. Pada materi ini akan dibahas dalam 3 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, perbedaan. Dan yang ketiga, prinsip-prinsip. Pengertian pengukuran. Yang pertama dari Quillford dalam Tim Pengembang Pedoman Umum Pengembangan Penilaian 2004 mendefinisikan pengukuran sebagai proses penetapan angka terhadap suatu gejala menurut aturan tertentu. Yang kedua, Cheng-Losi pada tahun 1995. Yang dimaksud dengan pengukuran adalah suatu proses pengumpulan data melalui pengamatan empiris untuk mengumpulkan informasi yang relevan dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam bidang pendidikan, pengukuran dapat menggunakan tes dan non-tes. Tes merupakan suatu alat penilaian dalam bentuk tulisan untuk mencatat atau mengamati prestasi siswa yang sejalan dengan target penilaian. Sedangkan non-tes adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Menurut Amalia pada tahun 2003 mengungkapkan bahwa alat ukur terdiri dari tes dan non-tes, di mana alat ukur tes meliputi tes tulis dan tes lisan. Kemudian untuk alat ukur non-tes meliputi pengumpulan kerja siswa atau portofolio, hasil karya siswa atau produk, penugasan atau proyek, dan kinerja atau performance. Pengertian evaluasi yang pertama oleh Purwanto pada tahun 2002. Evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Yang kedua oleh Fitzpatrick, Sanders, dan Wharton pada tahun 2011. Evaluasi adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan kriteria untuk menentukan nilai suatu objek evaluasi atau nilai atau manfaat berkaitan dengan kriteria tersebut. Berikutnya adalah tujuan evaluasi, yaitu untuk meningkatkan kualitas proses dan memberikan keputusan terhadap suatu program yang dievaluasi. Apakah program tersebut harus diperbaiki, diteruskan, atau bahkan dihentikan? Persepsi tentang pengukuran dan evaluasi sering disamakan. Memang pada dasarnya makna dari kedua kata tersebut memiliki arti yang sama. Namun, dalam praktiknya memiliki perbedaan, terutama jika ingin dilihat dari aspek pendidikannya. Mari kita perhatikan bersama perbedaan antara pengukuran dan evaluasi. Pengukuran adalah membandingkan hasil tes dengan standar yang ditetapkan, dan pengukuran bersifat kuantitatif. Sedangkan evaluasi adalah kegiatan mengukur dan mengadakan estimasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan keputusan. Prinsip evaluasi. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang lebih baik, maka kegiatan evaluasi harus bertitik dari prinsip-prinsip umum. Di antaranya, yang pertama adalah kontinuitas, yang kedua komprehensif, yang ketiga adil dan objektif, yang keempat kooperatif, yang kelima praktis. Ada satu prinsip umum dan penting dalam kegiatan evaluasi, yaitu adanya triangulasi atau hubungan erat 3 komponen. Di antaranya,
1. Tujuan pembelajaran. Yang kedua, kegiatan pembelajaran atau KBM. Dan yang ketiga, evaluasi. Prinsip pengukuran. Menurut Crownland pada tahun 1977 dalam bukunya mengenai penyusunan tes prestasi merumuskan beberapa prinsip dasar dalam pengukuran prestasi belajar. Antara lain, 1. Tes harus mengukur hasil belajar yang telah dibatasi secara jelas sesuai dengan tujuan instruksional. Yang kedua, tes prestasi harus mengukur suatu sampel yang representatif dari hasil belajar dan dari materi yang dicakup oleh program instruksional. Yang ketiga, tes prestasi harus berisi item-item dengan tipe yang paling cocok guna mengukur hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, tes prestasi harus dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan tujuan penggunaan hasilnya. Dan yang terakhir, reliabilitas tes prestasi harus diusahakan setinggi mungkin dan hasil ukurnya harus ditafsirkan dengan hati-hati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pemaparan materi dari saya tentang prinsip-prinsip pengukuran dan evaluasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.